warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sawalunto. Saya Kartika Adamsari dari SMP Negeri 3 Sawalunto. Saya Titin Yeni dari SMA Negeri 2 Sawalunto. Saya Busvika dari SLB Rumatia Sawalunto. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya Ibu Pika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titin. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Titin? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu Pika ya. Syukurlah kalau kondisi Ibu Pika juga dalam keadaan sehat. Pagi ini Ibu Pika ada sesi coaching ya dengan Ibu Gus Pika. Iya benar Bu, rencananya nanti sekitar jam 9 saya ada rencana coaching dengan Ibu Pika. Baiklah, kehadiran saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu Pika kembangkan nantinya ya Bu Pika ya. Dan dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Ibu Pika laksanakan dengan Ibu Gus Pika. Nah, apakah Ibu Pika sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya sudah siap Bu, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah bersedia menjadi pengamat saya pada saat proses kegiatan coaching nanti. Baiklah Ibu Pika, sebelum proses coachingnya dimulai, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan mengenai rubrik penilaian dari proses coaching tersebut. Yang pertama, dalam yang akan saya amati itu, yang pertama yaitu percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta. Dan yang kedua, dalam percakapan tersebut juga menerapkan prinsip-prinsip coaching. Itu mungkin Ibu Pika yang akan dijabarkan nanti dalam proses coachingnya. Iya benar sekali Bu, saya rencananya juga akan memfokuskan pada alur tirta dan juga nanti akan memfokuskan kepada kompetensi inti coaching dalam percakapan tersebut. Baiklah Ibu Pika, selanjutnya saya akan bertanya, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Pika kembangkan nantinya? Dalam percakapan coaching nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu, yang spesifiknya kira-kiranya di bagian mana? Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, yang lebih spesifiknya itu rencananya pada bagian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti di sini Ibu Pika lebih mengembangkan kepada kompetensi observasi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu Pika. Iya, ya? benar sekali. Oke. Baiklah Ibu Pika, kegiatan observasi kali ini Ibu Pika sudah berbincang-bincang kita sejenak sebelum melakukan observasi nantinya. Silakan Ibu Tika melaksanakan coaching nanti dengan Ibu Gus Pika. Nanti setelah Ibu Tika melakukan coaching dengan Ibu Gus Pika, kita akan melakukan lagi bincang-bincang sejenak setelahnya ya. Ibu Tika. Ya, terima kasih Bu Titin. Saya juga kembali mengucapkan terima kasih Ibu Titin telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses coaching itu sendiri Bu. Baiklah Ibu Tika, sampai jumpa nantinya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Pika. Ya, bagaimana kabar Ibu Pika pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Pika. Ya Bu Pika. Hari ini kita akan melaksanakan coaching, dan coaching yang kita laksanakan ini melalui alur tirta. Jadi pada awalnya saya ingin bertanya dulu kepada Bu Pika. Kira-kira nanti apa yang mau dibicarakan? Baik Bu Tika. Saya nantinya akan membicarakan tentang permasalahan saya yang ada di sekolah, tentang saya memiliki seorang murid yang mana murid saya ini pindahan dari sekolah biasa, dan murid saya ini pindahan dari sekolah biasa itu tergolong nakal kata orang gitu. Sedangkan saya melihatnya tidak nakal Bu Tika, tetapi guru-guru lainnya sama dengan orang lain juga mengira dia itu juga nakal gitu.
Jadi batin saya memberontak rasanya, kenapa murid ini dibilang nakal gitu Bu. Ya, baik Bu Pika. Jadi nanti kita akan membicarakan tentang seorang murid Bu Pika yang baru pindah. Iya. Namun beberapa guru memiliki penilaian yang kurang baik terhadap murid tersebut. Iya. Bu Pika. Iya Bu. Baik Bu Pika. Murid yang pindah tersebut kelas berapa Bu Pika? Murid yang pindah itu kelas 6 Bu. Kelas 6. Kemudian Bu Pika mengajar di kelas berapa? Sebetulnya kan saya mengajar di kelas 1, tapi saya juga diperbantukan di kelas 6 gitu Bu. Ya, baik. Jadi Bu Pika mengajar di kelas 1, namun Bu Pika juga diperbantukan di kelas 6 gitu Iya. ya. Jadi nanti dari percakapan kita ini apa yang ingin Bu Pika capai? Saya nantinya ingin bagaimana teman-teman di sekolah saya itu Bu bisa menilai positif dari anak ini gitu. Jangan kita ini sama dengan orang lain menilai dalam nilai anak. Kalau orang sudah negatif, janganlah sampai kita negatif juga gitu. Jadi nanti yang ingin Bu Pika capai dari percakapan ini adalah bagaimana nanti teman-teman di sekolah bisa menilai yang baik dan positif terhadap murid tadi. Iya. Dan harapan Bu Pika, guru yang lain juga tidak ikut melabeli tentang anak ini Bu ya. Iya. Nah, jadi dari hal ini apa indikator keberhasilannya nanti Bu? Saya itu Bu, saya pengen kalau guru-guru ini sudah berpikir berarti anak ini tidak nakal ya. Ucapan yang positif dari guru tadi itu yang kalau keberhasilan yang saya pengen gitu Bu. Mereka tidak lagi bilang pantas kamu dikeluarkan dari sekolah karena kamu itu nakal. Saya tidak pengen itu Bu yang keluar dari mulut guru-guru ini. Ya, jadi nanti indikator keberhasilan dari hasil percakapan kita nanti Bu Pika berharap guru-guru ini tidak ada lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti itu terhadap murid. Iya. Dan juga tidak ada label atau menjudge murid yang tidak baik ya Bu Pika. Iya. Nah, baik Bu Pika. Dalam hal ini identifikasi dan apa-apa. Itu Baru tujuan orang yang identifikasi anak. Baik Bu Pika. Kenapa dia disampaikan? Baik Bu Pika, sebelumnya saya mau tahu kenapa murid tadi sampai dikeluarkan dari sekolah sebelumnya dan masuk ke sekolah Bu Pika. Iya Bu, murid ini sebelumnya sudah 2 kali pindah katanya Bu. Dia sekarang sudah kelas 6. Dia katanya, kami mendengar sebelah pihak dari guru sekolahnya tuh, kalau dia tuh sering nakal, dan guru-gurunya juga bilang dia nakal gitu Bu. Pernah suatu saat dia membawa pisau ke sekolahnya dan guru-gurunya sudah rasanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidiknya katanya Bu. Itu alasan dikeluarkan dia dulu dari sekolahnya Bu. Nah, terus adalah orang yang bilang masuk aja ke sekolah yang saya ajar gitu. Ya. Baik Bu Pika, jadi dari yang Bu Pika sampaikan, murid ini sudah keluar dari sekolah lamanya dan disuruh untuk masuk ke sekolah Bu Pika ya. Iya. Sebelumnya saya ingin tahu juga Bu, di sekolah Bu Pika kan itu sekolah luar biasa ya Bu. Iya. Untuk murid itu sendiri, apakah muridnya memang tergolong murid luar biasa? Iya Bu Tika, bisa dikatakan dia murid luar biasa karena tingkah lakunya itu kalau mendengar dia membawa pisau itu kan sudah tidak wajar dari murid-murid yang biasa. Setelah kami tanyakan ke dia, ke murid ini, katanya dia membawa pisau itu karena dia dituduh mencuri kain pel. Dan dia bilang dengan kata-kata yang kotor sama guru-gurunya. Makanya dia bawa pisau, padahal bukan dia yang maling katanya, tapi temannya. Tapi karena dia sudah dari kecil dituduh perangainya sudah tidak bagus kata gurunya, sudah di dalam kepala guru tuh udah dia tidak anak nakal gitu. Jadi sampai kelas 6 tuh dia dibilang nakal, jadi sedikit masalah di sekolahnya dia sudah dibilang anak nakal gitu. Dan dia kan tidak tahan dengan percakapan dari gurunya tuh, makanya dia membawa pisau. Jadi kalau menurut kami yang mendengar sebelah pihak kayak gitu, berarti kan perilakunya lagi yang tidak wajar gitu. Bisa digolongkan dia
dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Ya, Bu Pika. Sebelumnya apakah ada rekomendasi atau ada data keterangan yang menyatakan anak ini berkebutuhan khusus, Bu? Karena saya dengar tadi kan dari sekolah umum ya, Bu ya? Iya, dia sekolah umum. Kan kategori berkebutuhan khusus ini kan banyak lagi ketika dia kalau tingkah laku anak tidak sesuai bisa juga dibilang dia tuh khusus penanganannya gitu. Iya. Berarti anak ini pindah dari kelas 6 ya, Bu? Iya, sekarang dia udah naik kelas 6 dari kepolisian. kelas 6. Sudah berapa lama anak ini di sekolah Bu Pika? Mulai tahun ajaran kemarin Bu, bulan Juli. Bulan Juli. Artinya sudah lebih kurang 3 bulan anak ini berada di sekolah Bu Pika ya? Iya. Nah, sejauh ini menurut pemantauan Bu Pika, bagaimana perilaku murid ini? Karena kalau dari laporan dari sekolah sebelumnya kan seperti itu tadi ya, Bu. Iya. Sejauh ini pengamatan Bu Pika bagaimana kondisi anak ini, sikap dan perilakunya? Kalau sejauh ini ya Bu ya sudah 3 bulan. Kalau sama saya dia tidak ada, belum pernah dia melawan lagi Bu. Ya. Karena mungkin cara berbicara saya kepada dia ya Bu ya, saya tidak pernah, saya selalu membilang dia tuh kamu anak pintar ini, selalu memuji dia, makanya dia belum ada menunjukkan perilaku dia itu yang dibilang anak nakal, belum ada gitu. Cuman karena kalau yang teman-teman saya ini Bu, karena dia itu mungkin berarti dia ini anak nakal nih, sedikit tingkahnya yang agak-agak berbeda dari yang lain. Kan ya kan kamu nakal, kayak gitu. Kalau saya tidak mau kayak gitu kok, jangan gitu ya nak ya, kamu kan anak hebat. Nanti mau pindah lagi kan ke dia mau rencananya kan mau sekolah ke SMP Bu, mau kan lama di sini atau sebentar. Saya sebentar maunya Bu, kalau sebentar perilakunya yang baik ya nak ya, dia nanti akan berlaku baik gitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Pika ya. Jadi respon kita sebagai guru dalam respon anak itu tentu harus berpikiran positif juga terlebih dahulu Iya. Bu ya. Karena kalau kita ikut terbawa dan pengaruh oleh label-label dia di masa lalu, tentu kita juga akan mempengaruhi sikap perilaku kita sekarang ini Iya. Bu ya. Kemudian itu kan dari Bu Pika sendiri tadi. Iya. Kalau menurut informasi yang Bu Pika dapat dari dengan guru lain, bagaimana sikap anak ini Bu? Kami di sekolah itu kan ada 6 orang guru kan Bu. Kalau wali kelasnya tuh pernah juga yang wali kelasnya pernah juga bertanya sama saya, gimana ya Kak ya cara anak ini namanya Angga ya Bu. Terus saya bilang berarti kita jangan melawan dia itu dengan tingkah laku dia yang seperti itu gitu Bu. Iya nak Kak, kata teman saya. Terus kalau kata kepala sekolah, tingkah lakunya itu masih wajar kalau kata kepala sekolah Bu. Jadi ada beberapa orang di sekolah itu yang menunjukkan pikiran negatif juga kepada anak ini. Ya, baik Bu Pika. Kemudian dengan hal yang demikian, kira-kira Bu Pika ada peluang tidak untuk berpartisipasi dalam permasalahan murid ini? Ada Bu. Ya. Karena Bu Pika tadi juga diperbantukan tugas Iya, Bu ya. iya. Jadi dalam hal ini apa kekuatan yang bisa Bu Pika lakukan dalam mencapai tujuan tadi? Kekuatan yang saya miliki ya Bu, untuk mencapai tujuan tadi, saya akan berusaha untuk merubah pikiran negatif tadi Bu, yang tujuan saya itu. Kekuatannya karena kita sudah belajar di guru penggerak ini ya Bu ya tentang KSE itu, adalah sedikit ilmu yang saya peroleh gitu Bu. Nanti saya akan mencoba memberikannya kepada teman-teman saya gitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Pika ya. Dengan adanya materi dari guru penggerak ini, banyak sedikitnya tentu bisa. Baik Bu Pika, sejalan dengan hal ini, apa peluang yang Bu Pika miliki? Peluangnya di sini Bu, saya akan mencoba memberikan ilmu yang didapat dari guru penggerak tadi Bu, dalam kombel, atau saya kalau teman-teman saya ada waktu, saya akan mencoba memberikannya dengan mendiseminasikannya di sekolah.
Ya, luar biasa sekali ya Bu Pika ya. Selanjutnya, apakah ada hambatan atau gangguan menurut Bu Pika? Kalau hambatan itu pasti ada, Bu. Mungkin dari segi waktu, dari teman-teman yang pengen cepat pulang. Nah, berkaitan dengan hambatan tersebut, apakah ada terbayang solusi ke depannya Bu? Ada sedikit terbayang, Bu. Nantinya kalau untuk pertemuan secara langsung misalnya tidak bisa, nanti saya akan mencoba dengan daring, Bu. Ya, ya bagus sekali ya Bu Pika ya. Jika tidak bisa dilaksanakan secara langsung, Bu Pika berinisiatif untuk melaksanakannya secara daring. Nah, dalam hal ini, baik Bu Pika, berarti sudah mulai nampak aksi yang bisa Ibu lakukan terkait dengan permasalahan ini Bu ya. Iya. Selanjutnya, apa rencana lain yang bisa Bu Pika lakukan? Rencana lainnya mungkin saya akan kerjasama dengan kepala sekolah gitu untuk memberikan sedikit materi kepada teman-teman di sekolah. Kapan akan Bu Pika lakukan rencana tersebut? Dalam waktu dekat, Bu Pika. Ya. Baik Bu Pika, dari yang Ibu Pika sampaikan tadi sudah nampak rencana aksi, jangka waktu dan pihak yang dilibatkan. Baiklah Bu Pika, setelah percakapan kita tadi, bagaimana perasaan Bu Pika sekarang ini? Setelah percakapan tadi ya Bu, perasaan saya ada leganya, ada senangnya gitu Bu. Karena dengan percakapan dengan Bu Tika, saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, alhamdulillah ya Bu Pika, berarti Bu Pika merasa senang dan juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Apakah ada yang perlu kita bicarakan lagi Bu Pika? Untuk saat sekarang ini sudah cukup. Ya, baik Bu Pika. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa berjumpa kembali. Saya ingin juga memantau bagaimana keberhasilan Bu Pika ke depannya terkait permasalahan ini ya Bu ya. Iya. Nanti setelah saya melaksanakannya saya akan menghubungi Bu Tika lagi. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Tika ya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Bu Pika. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Pika. Apakah bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini Bu Pika? Sudah kita akhiri. Baik Bu Pika, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Tika, luar biasa ya coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Tika setelah melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah ya Bu Titin, percakapan coaching kali ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya merasa senang Bu sudah melaksanakannya dengan baik. Oke, berarti sudah tercapai ya tujuan dari coaching yang diharapkan itu dari pengamatan Ibu Tika tadi. Menurut pengamatan saya dari yang saya laksanakan tadi itu sudah tercapai Bu. Oke, berarti hal yang kita inginkan ya dimana tadi bahwa percakapan yang Ibu Tika lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana di sana ada tujuan umum, selanjutnya ada identifikasi, terus ada rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu Tika ya, dan juga sudah dalam melakukan percakapan coachingnya juga sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi juga sudah membentuk kemitraan, terus juga sudah menggali potensi coaching ya, dan dengan proses yang kreatif terus memaksimalkan potensinya yang ada ya Ibu Tika ya. Terus dalam prinsipnya tadi itu Bu Tika juga telah menerapkan kehadiran penuh atau present ya Bu Tika. Terus juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Bukan begitu tadi berdasarkan pengamatan Ibu Tika? Iya benar Bu, menurut pengamatan saya sejauh ini saya sudah berusaha melaksanakan alur Tirta pada percakapan tersebut. Kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun demikian, yang namanya kita melakukan suatu proses tentu masih ada sedikit celah atau kekurangannya Bu Tika ya. Ya. Jadi saya juga melihat hal yang mungkin masih perlu diperbaiki, di mana tadi saya mengamati Ibu Tika dalam melakukan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin masih perlu lagi digali kompetensinya dalam hal ini.
Ya benar Bu. Mungkin tadi sedikit dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga ada sedikit merasa kewalahan juga Bu. Ya, baik ya Bu Tika. Selanjutnya apa rencana tindakan selanjutnya dari Ibu Tika? Untuk rencana selanjutnya tentu saya mempelajari lebih dalam lagi tentang kompetensi inti coaching ini Bu, terutama dalam pertanyaan berbobot, dan saya akan lebih banyak latihan lagi Bu untuk meningkatkan kompetensi inti coaching saya ke depannya Bu. Oke. Baiklah Ibu Tika, dari percakapan kita ini inti yang bisa saya ambil bahwa kedepannya dan harapan kita semua bahwa dalam melaksanakan coaching ini untuk selanjutnya itu sudah sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Dan berharapan kita juga kembali bahwa untuk Bu Tika itu untuk sering-sering melakukan sesi latihan coaching ya Bu Tika ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri sampai di sini ya Bu Tika ya. Ya, terima kasih ya Bu Titin Ya. sudah bersedia mendengarkan percakapan. Ya, sama-sama. Boleh kita sudahi dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.